Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ya, dengan sukacita kita lewati hari demi hari. Sekarang sudah minggu pertama di bulan Februari. Nah, bulan yang penuh sukacita karena kita akan masuk pada pesta negara kita, pesta demokrasi. Jadi kalau orang siap-siap masuk di pesta itu harus sukacita Bapak Ibu kan? Ya, itu bagi negara kita. Semua kita sebagai warga negara yang baik akan ikut hadir dalam pesta demokrasi bagi negara kita. Karena itu mari kita tetap bersyukur juga bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita adalah kehidupan kita dibangun oleh Tuhan, didesain oleh Tuhan, supaya kita terus menikmati juga rencana-rencana Tuhan, menikmati juga kebaikan Tuhan, menikmati juga mujizat-mujizat Tuhan, bahkan menikmati berkat-berkatnya sepanjang hidup ini. Amin. Saudara, rugi dalam hidup ini kalau sudah merencanakan untuk memberkati kita, tetapi kita lewati hidup ini tanpa menikmati berkat-berkatnya. Jadi itu rugi besar. Karena itu Bapak Ibu, mari jangan buang kesempatan. Kalau Tuhan punya rencana untuk memberkati kita, kenapa Anda tidak pernah menikmati berkat-berkatnya, begitu kan? Gratis loh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta imbalan. Tuhan tidak pernah meminta pengembalian kompensasi atau biaya pergantian berkat Tuhan. Tidak pernah. Tuhan memberi semua pada kita selalu yang terbaik dan gratis. Amin. Keselamatan juga adalah anugerah. Satu pemberian cuma-cuma gratis bagi setiap kita. Itu keselamatan. Bahkan pemeliharaan Tuhan juga. Bahkan sampai hari ini Tuhan mau memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi siapa yang ingin diberkati Tuhan? Semua masih mau? Atau sudah cukup Tuhan? Aku wes berkatku wes hake Tuhan. Enggak usah berkati lagi. Orang lain saja Tuhan. Oh boleh. Kalau begitu Tuhan akan tutup pintu berkatnya karena sudah penuh di Anda dan disalurkan ke orang lain. Tapi yang masih mau terbuka lebar-lebar, oh Tuhan aku masih mau. Karena itu ada doa juga kan. Tuhan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Wah, ini doa bagaimana itu? Setuju apa tidak doa itu? Itulah doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah kan? Dan seterusnya. Ada motivasinya. Jangan seperti anak yang terhilang itu. Minta semua warisannya, tetapi dia akan punya tujuan yang salah. Dia akan pergi menikmati sendiri, berfoya-foya, hidup di dalam dosa. Nah kalau doa begitu ya Tuhan tidak akan jawab saudara-saudara. Tapi kalau doanya Tuhan, berkati aku berlimpah-limpah, supaya aku juga memberkati orang lain. Ada banyak orang di sekitarku yang membutuhkan juga Tuhan. Aku ingin menjadi salurannya berkat untuk semua orang. Maka berdoalah, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Motivasinya betul, Tuhan mau, terjadilah. Bangsa Israel Bapak Ibu, kita tahu latar belakang bangsa ini. Itu adalah bangsa yang dijajah, bangsa yang tertindas, dan dikategorikan ini suatu bangsa menjadi bangsa yang level derajat sosial yang amat rendah. Bangsa babu ya kasarnya begitu kan. Karena mereka harus bekerja di Mesir kepada negara yang menjajah mereka. Dan mereka hampir-hampir tidak punya martabat yang baik, derajat hidup yang baik. Mereka semua hidup dalam tekanan-tekanan baik secara politis, secara ekonomi. Kehidupan mereka berada di level paling bawah, saudara-saudara. Dan ini sebuah bangsa yang kelihatannya tidak punya wibawa sama sekali, saudara-saudara. Itulah bangsa Israel.
Tetapi sekalipun di mata manusia begitulah derajat status mereka, tapi ingat, mereka di hadapan Tuhan adalah umat pilihan Tuhan. Umat kepunyaan Tuhan. Israel itu umat kepunyaan Tuhan. Sampai hari ini yang namanya Israel masih dalam perdebatan seru di mana-mana. Sama posisi bangsa Israel itu. Toh sudah punah, sudah lenyap. Muncul lagi. Dan sekarang masih ada lagi kan. Dan keberadaan yang sekarang ini banyak orang juga menafsirkan, wih jangan dilawan. Sebab Tuhan di balik mereka. Artinya saudara-saudara, kalau Tuhan berada di pihak kita, siapa yang melawan kita? Kan? Firman Tuhan mengatakan begitu. Allah berada bersama dengan kita, siapa yang lawan kita? Kita adalah umat-umat pemenang. Jadi secara rohani pun Bapak Ibu, itu histori bagi bangsa Israel. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita percaya, maka harkat martabat kita diangkat oleh Tuhan semuanya. Tuhan tidak pernah diskriminasi. Tuhan tidak pernah memandang rupa. Siapapun mendapat perhatian kasih Allah yang besar. Siapapun mendapat belas kasihan Tuhan. Siapapun mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan hati Tuhan begitu luas. Merindukan semua orang. Karena itu waktu dia menyelamatkan Sakeus dan dihina-hina oleh banyak orang. Tuhan mengatakan anak manusia datang. Untuk apa? Mencari dan menyelamatkan. Si Sakeus. Si Bartolomeus yang buta, pengemis duduk minta-minta. Tuhan juga datang dan mencari. Artinya semua orang di mata Tuhan, Tuhan rindu. Diberkati, dipulihkan, menjadi berarti. Harkat dan martabat kita diangkat kembali. Wanita pelacur, wanita Samaria yang sudah secara moral menjadi buah bibir di mana-mana. Tapi ketika berjumpa Yesus, Yesus juga mengangkat harkat dan martabatnya menjadi seorang wanita yang pembawa Injil sehingga satu kota Samaria diselamatkan. Siapapun kita Bapak Ibu di hadapan Allah seperti bangsa Israel, bangsa budak, mentalitas budak, tetapi juga diperhatikan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Nah, kini sekarang mereka ada di dalam perhatian Tuhan. Kini mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi Tuhan ingin membangun kehidupan mereka menjadi kehidupan yang bermakna. Nah, tema kita masih tetap, wih saya lihat sana gelap, ternyata televisi sana rusak. Hai demi yakin, membangun kehidupan yang bermakna. Jadi saudara lihat bahwa rencana Allah bagi kita, bagi umat Israel, dari status keberadaan mereka yang hampir tidak diperhatikan, Allah ingin pulihkan mereka untuk memiliki kehidupan yang bermakna. Sama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya juga. Tuhan ingin pulihkan kita supaya hidup kita bermakna. Amin. Rindu hidupnya tetap bermakna. Amin. Ini khotbah berseri sudah 5 minggu ini. Temanya ada, kalau Bapak Ibu lewatkan, cari di YouTube ada semua. Minta di saya PowerPoint ada semua. Kita belajar bagaimana Allah mendesain kehidupan kita. Bagaimana Allah merencanakan kehidupan kita. Bagaimana Allah mengangkat kita. Bagaimana Allah menolong kita. Dan Allah mau memberkati kita. Mau membawa kehidupan kita ke next level. Level yang lebih baik. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Dan lebih baik lagi. Saya mau berdoa buat kita semua. Supaya setiap pribadi, setiap keluarga akan terus dipulihkan Tuhan. Akan terus dipakai Tuhan. Akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itu rencana Tuhan indah buat kita. Kalau di 2024 kita masih diizinkan Tuhan, mari kita menikmati rencana Tuhan yang indah, yang baik bagi setiap kita. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau membaca teks yang menolong kita untuk melihat rencana Tuhan yang begitu indah dalam hidup ini Bapak Ibu, di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Membangun kehidupan yang bermakna
Bagi bangsa Israel kita lihat di sini luar biasa. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, baca bersama saya. Berkat. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahkan engkau dengan kebaikan dan buah kandunganmu dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenekmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, saudara, inilah konteks di mana Tuhan punya rencana besar. Tuhan punya rencana indah bagi bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan menuju ke Kanaan yang dikatakan tempat penuh susu dan madu. Saudara-saudara, ini rencana Tuhan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya mencatat di situ dari ayat 1 sampai 14. Itu ada 10 janji berkat. Yang pertama, diangkat oleh Tuhan. Wah, luar biasa itu. Tuhan mengangkat mereka ya. Ya. Tuhan Allahmu mengangkat di atas segala bangsa di bumi. Berarti lihatlah derajat kehidupan mereka yang tadinya bangsa babu kasarnya ya. Tuhan mengangkat di atas segala bangsa. Memberi satu kewibawaan. Tuhan angkat. Janji kedua, diberkati di mana saja. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Jadi di mana saja Tuhan mau memberkati. 3, diberkati semua pekerjaan dan usaha. Ayat 4, ayat 5, bahkan ayat yang ke-8. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi dun, bla 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 bla. Tuhan mau berkati. Diberkati tempat adonanmu. Wah, Tuhan mau berkati. Yang keempat, memberi kemampuan untuk pergi, masuk keluarmu, aku berkati. Berkat kelima,
menang melawan musuh dalam peperangan. Wah, Tuhan berkati. Kalau Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Tuhan membiarkan musuh datang menyerang kita. Jadi artinya Tuhan membiarkan juga masalah-masalah itu datang ya. Persoalan-persoalan itu diizinkan terjadi saudara. Hadapi dulu, nanti akan datang banyak masalah. Hadapi dulu. Tapi engkau akan menang. Diberkati di negeri di mana engkau ditempatkan. Yang ketujuh, berkatnya ditetapkan sebagai umat yang kudus. Ayat 9 mengatakan itu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus. Atau umat spesial. Umat spesial di hadapan Tuhan. Bahkan dilimpahi dengan kebaikan. Wah, ayat 11. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dan seterusnya. Dan akan dibukakan perbendaharaan. Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat. Dan ayat ke-10 akan diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Nah, saya catat 10 macam berkat ini Bapak Ibu yang Tuhan rencanakan. Nah, kalau kita bandingkan dengan perjanjian baru Bapak Ibu, memang pernyataan Yesus senada juga dengan itu. Kalau kita mau perhatikan di Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 saudara-saudara. Ini ayat yang bagus juga. Yesus bilang begini. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Dia bilang begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara bisa berbandingkan ini. Tuhan Yesus menyatakan dia datang supaya kita memiliki hidup. Hidup apa? Hidup kekal. Kita dapatkan. Ya, tetapi dikatakan dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan apa? Ya berkat seperti di dalam ulangan ini, saudara. Jadi ini berarti rencana Tuhan yang indah bagi setiap kita. Kita bukan hanya mendapatkan berkat keselamatan atau berkat rohani, tapi berkat pemeliharaan, penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan bagi kita semua. Tergantung iman kita sekarang, mau atau tidak, bersedia atau tidak. Ya. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu Bapak Ibu hari ini ada yang datang dengan pergumulan macam-macam. Membutuhkan berkat yang mana Bapak Ibu? Diberkati dalam segi apa? Nah, di situ ada buah kandungan. Jadi kalau memang ada yang menikah nggak hamil-hamil itu perlu juga itu diberkati, betul kan? Ya, ada yang mau punya anak, ya ini ada janjinya kan? Ada yang sedang dalam usaha, ada di sini juga kan? Ada yang mau naik jabatan, ya jadi kepala dan bukan jadi ekor. Jadi segala bidang kehidupan kita, di dalam kebutuhan-kebutuhan kita itu Tuhan janji, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Memberkati usahamu, memberkati apa saja. Jadi saudara-saudara, Yesus bilang, aku datang supaya kamu punya hidup. Memilikinya dalam segala kelimpahan. Jadi mungkin saya dan Bapak Ibu bersepakat, kita rindu terus mengalir semua berkat rohani, berkat jasmani yang Tuhan izinkan terjadi, kita nikmati bersama-sama. Amin? Amin? Ya, sukacita. Jadi ada dasar-dasar firman yang Tuhan sudah janjikan, mari kita nikmati. Tapi Bapak Ibu, kehidupan bermakna itu adalah kehidupan yang diangkat dan diberkati dari kondisi umat yang dijajah menjadi umat yang bermartabat. Nah, ada syaratnya. Ulangan 28 menjelaskan 3 syarat yang harus dipenuhi agar dapat menikmati kehidupan yang bermakna, yang diberkati. Tadi Tuhan sudah janji. Tapi apakah semua orang bisa menikmatinya? Kalau kita baca ini jangan baca berkatnya saja. Saya mencatat di 14 ayat itu,
Ada 3 syarat, Bapak Ibu. Nah, penuhi syarat ini, maka kita akan menikmati semua berkat Tuhan. Ya, yang pertama saudara-saudara, ayat 1, ayat 2, dan ayat yang ke-13. Itu dikatakan, kita harus baik-baik mendengar suara Tuhan, agar kita dapat melakukan dengan setia. Nah, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, baik-baik mendengar, artinya dengar di sini bukan hanya sekadar masuk kuping kiri, lewat di kuping kanan. Bukan hanya sekedar kita, ya setuju. Kita harus mendengar dengan memahami betul. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan dan melakukannya dengan setia. Jadi inilah persyaratannya, Bapak Ibu. Wah, apa kita sudah baik-baik dengar suara Tuhan? Betul, amin. Baik-baik dengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu melalui khotbah, ya betul juga, ada juga. Bapak Ibu baca Alkitab langsung, ya ada. Dapat chatting melalui WhatsApp ada di YouTube banyak khotbah-khotbah juga. Suara Tuhan yang bagaimana datang kepada Bapak Ibu. Dengarkan suara Tuhan baik-baik. Kenyataannya kita ini lebih banyak dengar banyak berita dunia kan, ya kan? Kita tidak baik-baik dengar suara Tuhan, kita hanya dengar baik-baik semua berita tentang selebritis, tentang politik, gitu. Siapa yang dipilih, ayo. 1, 2, 3 pilih semua. Wah, nggak boleh juga, satu aja terserah Bapak Ibu. Kita dengar masalah-masalah ekonomi, kita dengar masalah perang, kita dengar baik-baik, tetapi bukan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu di sini nasihatnya, dengar baik-baik. Nah, Tuhan Yesus dalam pengajarannya juga, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang dan bukan di atas pasir. Yang datang masalah akan roboh. Yesus juga memberikan satu perumpamaan. Orang yang baik-baik mendengar firman Tuhan. Perumpamaan penabur. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu berduri. Ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Dan semua itu mendengar firman Tuhan. Tetapi bertahan sebentar saja. Ini mendengar baik-baik dan melakukannya. Yesus di dalam perumpamaan juga dalam Yohanes pasal yang ke-10 yang kita baca tadi ayat 10. Domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi kita semua harus punya kepekaan spiritual untuk mendengar suara Tuhan. Ada nyanyian di buku nyanyian yang lama. Suaramu ku dengar, memanggil, marilah oleh darahmu. Dan seterusnya, kita udah lupa, jarang nyanyi. Sekarang kita sudah beralih kepada dinamika pujian masa kini. Dari lagu-lagu klasik dulu, sekarang lagu-lagu temporer yang hari ini dinyanyikan, besok lupa dan ganti lagi, dan ganti lagi, dan ganti lagi. Nah, saudara-saudara, tapi kita harus dengar baik-baik suara Tuhan. Ada judul satu buku favorit kita, nyanyian tempo dulu. Nama Yesus terus bersuara. Nah, sekarang sudah tidak bersuara lagi, saudara-saudara. Jadi, ya, kita dengar baik-baik suara Tuhan. Ini penting. Umat Tuhan itu harus dengar baik-baik suara Tuhan. Kalau ingin diberkati. Amin. Saudara mau dengar baik-baik? Nah, supaya dengar baik-baik itu, saudara-saudara, kita harus berkali-kali, bolak-balik, terus-menerus, supaya kita bisa hafal. Ya, sebab kalau kita tidak dengar baik-baik, saudara-saudara, itu kita tidak mungkin akan diberkati. Tuhan mau kita sungguh memahami kebenaran firman-Nya dan melakukannya lagi, bukan hanya dengar ya, tetapi memahami dan melakukannya dengan setia. Ayat 1 saya baca ulang lagi ya. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu
dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, dan semua berkat-berkat dan seterusnya diberkati dan diberkati. Dengar baik-baik suara Tuhan. Amin. Amin. Jangan ikut suara hati juga. Jangan ikut suara setan. Jangan ikut suara dunia. Karena suara Tuhanlah, firman Tuhanlah yang akan menenangkan kita. Maka Mazmur Daud mengatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mendengar suara Tuhan itu lebih baik. Maka Mazmur berkomitmen, lebih baik satu hari di rumah Tuhan, menikmati firman-Nya, baiknya, daripada 1000 hari di tempat lain. Karena dengar suara Tuhan memberikan hiburan bagi saudara, memberi kekuatan bagi kita. Banyak masalah kita dengar, saudara-saudara. Sepanjang minggu, sepanjang hari kita penuh dengan masalah dan tidak ada jalan keluar juga. Tapi ketika kita datang ke rumah Tuhan, menyembah Dia, mendengar suaranya, maka di situ ada kekuatan baru. Kita bisa hadapi segala masalah dalam hidup ini. Amin. Saya rindu Bapak Ibu punya pengalaman seperti itu. Sehingga beribadah, bergereja bukan membosankan. Datang membaca, merenungkan firman Tuhan, sesuatu yang penuh dinamis bagi kita. Memberi kekuatan baru bagi kehidupan kita. Jadi kami hamba-hamba Tuhan juga dipakai oleh Tuhan untuk terus perdengarkan. Beritakan sampai mati, beritakan firman Tuhan. Melalui apa saja. Karena dunia membutuhkan ini, suara Tuhan. Ku dengar, memanggil, marilah. Dengarlah baik-baik. Itu syarat yang pertama. Maka semua berkat akan datang. Syarat yang kedua, ayatnya yang ke-9b mengajarkan kita di sana. Ya, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jika engkau berpegang, jadi berpegang pada perintah agar dapat menurut jalan yang ditujukan. Pegang perintah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita zaman sekarang mau pegang apa? Pegang janji manusia? Ada yang berjanji tidak menepati. Pegang janji-janji. Ya, yang ini banyak janji Bapak Ibu. Janji kalau saya jadi pendeta, kalau saya jadi pemimpin, ya. Kalau saya, ya kita janji-janji semua. Dan sekarang kita makan banyak janji. Semuanya berjanji. Wah, siapa yang akan menepati? Saudara-saudara, tapi Tuhan Allah berjanji Dia pasti menepati janjinya. Jadi mari kita berpegang kepada perintah Tuhan agar kita berjalan mengikuti. Manusia boleh mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Cepat atau lambat, bagi kita waktunya terlalu lama Tuhan, tapi Tuhan pasti. Abraham belajar dari Abraham, berpegang pada janji Tuhan, perintah Tuhan, 25 tahun baru dijawab doanya. Punya anak itu lama ya, 25 tahun. Nuh berpegang kepada firman Tuhan, berpegang kepada janji Tuhan, akan musnahkan dunia. Sekarang kamu tolong persiapkan bahtera, bikin di atas gunung lagi, tidak masuk di akal. Bapak Ibu keliling dunia, di mana ada pembuatan kapal di atas gunung? Tidak ada. Semuanya harus dekat laut, sehingga tinggal didorong lari ke tengah laut. Tapi Nuh bikin kapalnya di gunung. Dan janji Tuhan untuk menghukum dunia, Nuh tunggu berapa lama? 120 tahun lamanya. Aduh Tuhan, terlalu lama Tuhan janji. Baru Tuhan. Saudara-saudara, banyak pengalaman di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, mereka menerima penggenapan janji Tuhan ketika waktu begitu panjang. Kalau kita zaman sekarang,
Ya zaman modern ini karena terlalu banyak makan mie instan. Apa-apa aja mie. Terlambat makan mie. Nanti makan mie. Ya. Ini semuanya instan. Jadi doa-doa kita juga instan. Minta jawaban Tuhan juga instan. Bila perlu pulang gereja minggu depan sudah diberkati. Wah, kalau begini mah Tuhan belum pas. Tuhan masih periksa hati kita. Tuhan lihat apakah waktunya tepat untuk menempati janji-janjinya. Tapi saudara-saudara, kita terus berpegang pada janji Tuhan, perintahnya. Dan kita hidup mengikuti petunjuknya. Saudara-saudara, itu menarik bagi kita sebagai pengalaman hidup anak-anak Tuhan untuk menerima segala berkat-Nya. Saya mau tanya, ada yang punya pengalaman diberkati Tuhan tidak berlimpah tetapi encerit-encerit, sedikit-sedikit? Ada enggak? Dan apakah saudara kecewa kalau Tuhan berkatinya bertahap sedikit-sedikit? Ya? Saya mau bacakan satu bahagian bagi Bapak Ibu. Tuhan juga memberkati umatnya dengan sedikit-sedikit. Yesaya pasal 30. Mari kita baca teks ini. Saudara, Tuhan walaupun memberi roti dan air sedikit, tetapi suaranya menuntun kita apa yang harus kita lakukan. Jadi nanti akan mengalir berkat yang banyak. Tapi dites kita dengan berkat sedikit-sedikit. Ya, supaya sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus ya. Yang setia dalam perkara kecil, ya baru dipercaya perkara yang besar. Saudara dikasih uang 1 juta aja sudah nggak gereja lagi. Lah, kalau diberkati 10 juta, wah ya tambah pergi hilang dia 1 tahun baru muncul. Lah kalau dikasih 1 M langsung, waduh M langsung mati. Jadi Tuhan tes iman kita. Mari kita baca Yesaya pasal 30 ayat yang ke-20. Bisa muncul di sini supaya kita bisa baca bersama. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-20. Sebelum kita ke berkat yang melimpah, kadang-kadang ada pengalaman berkatnya bertahap, saudara-saudara. Halo, di mana teksnya? Yesaya pasal 30 ayat yang ke-20. Nah, Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun penjagamu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalannya mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Saudara lihat, walaupun Tuhan beri katanya roti dan air sedikit, tapi Dia tidak tinggalkan kamu lagi. Suaranya memimpin. Entah engkau belok kiri, entah ke kanan. Apa yang harus dilakukan? Dan kalau kita membiarkan Tuhan terus memimpin hidup kita, mungkin setelah roti sedikit dan air sedikit, Dia akan curahkan berlimpah-limpah. Amin. Ada tes imannya. Tapi berapa lama Pak Pendeta, saya sudah tidak sabaran. Saya sudah rindu diberkati limpah-limpah. Sabar dulu. Itu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Jadi saudara-saudara, walaupun di dalam kitab Ulangan ini dijanjikan kepada kita berkat yang berlimpah-limpah seperti itu, tetapi bukan langsung semuanya dikasih. Ada proses-proses yang harus kita ikuti. Berpegang pada perintah agar dapat menuruti jalan yang ditunjukkan. Saudara sudah diberkati, sekarang hidupnya tidak mengikuti jalan Tuhan. Hidup berfoya-foya, hidup mengikuti keinginan sendiri, hidup mengikuti dunia ini. Hancur lagi semuanya, saudara. Ya, itulah syarat yang kedua. Syarat pertama tadi, baik-baik dengar suara Tuhan. Yang kedua, tetap berpegang pada
firman-Nya yang terakhir. Syaratnya ayat yang ke-14, kembali ke kitab Ulangan tentang berkat di sana ayat yang ke-14. Ya, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Wah, saudara, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetap diberkati oleh Tuhan. Kadang dalam hidup ini memang ada dilemanya. Ada banyak tawaran untuk pindah. Entah mungkin ada yang minta maaf, jemaat juga ada yang mau pindah gereja. Ya sudah pindahlah, mungkin di sana engkau lebih diberkati lagi. Karena lebih banyak jemaatnya, lebih banyak orang kayanya. Bisa terjadi loh, ini realita zaman sekarang, gak bisa dibohongi. Jadi kalau ada jemaat begitu, tanya kepada saya, silakan saja, yang penting tetap bergereja. Mungkin di sana banyak rumput hijau, di sini rumput kering, saudara-saudara. Ya, tapi menyimpang ke kiri ke kanan, bukan hanya di dalam gereja, bukan hanya secara rohani, tetapi banyak tawaran dalam hidup kita. Banyak godaan di dalam hidup ini untuk menyimpang daripada Tuhan. Ada yang menyimpang sementara. Ya apa ini? Aku orang Kristen sekarang. Aku percaya Yesus sekarang. Aku mengikuti Yesus sekarang. Tapi kenyataan hidupku begini aja. Nah sekarang ada yang di luar Yesus. Ada tawaran lain. Bolehkah aku pindah sementara? Setelah aku di sana sudah kaya raya, aku balik lagi ke sini untuk memberkati orang. Wah, ada juga hal-hal menarik di dunia ini, saudara-saudara. Saudara mau menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ya, kita lihat istri Lot yang hatinya menyimpang. Sudah luput dari penyelamatan, keluar dari Sodom, tapi hatinya masih menyimpang. Mau ke Tuhan atau mau kembali, dan akhirnya menjadi tiang garam. Saudara, Bapak Ibu, kita perlu tetap setia dengan Tuhan dalam keadaan susah atau senang, kaya atau miskin. Jadi janji-janji itu bukan untuk orang kawin saja, orang menikah saja, tapi ternyata kita juga dengan Tuhan dalam segala hal. Aku mau tetap setia mengikuti Dia sampai akhir hidupku. Kalaupun sekarang Tuhan belum jawab doa, tidak mengapa, aku tetap setia mengikuti dan melayani Dia. Dan aku tahu ada waktunya Dia akan membuka pintu berkat. Dia mencurahkan berkat secara berlimpah-limpah. Janjinya tidak pernah berubah. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bahkan tantangannya bagi bangsa Israel, yaitu mereka bukan hanya di Kanaan, tetapi bangsa-bangsa di sekitar mereka merayu mereka. Di situ dikatakan dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, kecenderungan hati bangsa Israel begitu. Mereka beribadah bukan kepada Allah lagi, tapi kepada Allah lain. Tuhan akan memberkati saudara dan saya kalau kita punya ketetapan hati tetap beribadah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya mau berdoa dan saya percaya saudara akan diberkati. Saya lihat sendiri, kita sudah pengalaman hidup bersama. Kita semua orang yang setia mengikuti Tuhan. Kita semua mengikuti Dia, setia melayani Dia. Dalam pergumulan hidup kita bersama, kita setia hanya pada Tuhan Yesus. Dan tunggulah janji-janjinya. Ada waktunya Dia akan buka pintu berkat bagi setiap kita. Amin. Tuhan akan memberkati kita. Karena itu Bapak Ibu terkasih Tuhan, nikmatilah berkat-berkat Tuhan ini selama kita hidup. Jangan biarkan iblis seperti pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan katakan, aku datang supaya kamu memperoleh hidup, memilikinya dalam segala kelimpahan. Berdoa dan berdoa. Kalau memang di tahun ini ada tahun mujizat, kalau memang di tahun ini adalah tahun berkat yang berlimpah, tapi mungkin di tahun ini Tuhan mengatakan ini tahun air dan roti sedikit. Toh kita tetap mengucap syukur. Mungkin di tahun depan lah. Wow. Berkatnya tercurah. Ya. Di dalam diri saya.
Jadi mungkin di tahun depan Tuhan akan memberkati kita. Tapi kita setia kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini memberkati kita. Mari kita naikkan pujian. Di hadapan Tuhan kita mau berdoa. Kesempatan untuk Bapak Ibu berdoa. Ya. Waktu yang indah untuk merefleksikan. Bukan hanya kita mendengar firman Tuhan. Tapi kita juga mau berdoa bersama-sama. Meminta berseru kepada Tuhan. Inilah waktunya, mungkin di rumah tidak berdoa. Maka disinilah kita berdoa. Setelah kita dengar suaranya, tidak ada kesempatan untuk membuka hati kita. Maka inilah kesempatannya, kita hati kita. Tuhan sudah punya rencana baik untuk memberkati kita. Dikatakan kalau engkau baik-baik mendengar suaraku, ya. Kita katakan Tuhan Yesus itu setia bagi kita. Dia sahabat kita. Dalam segala suka duka kita, Dia tetap menolong kita. Pujian Dia. Karena Dia rindu untuk memberkati saudara dan saya. Dia sedang menunggu kapan Dia mencurahkan berkat-Nya berlimpah bagi kehidupan kita. Asal kita mau penuhi syarat-syarat ini, maka pasti Tuhan akan memberkati kita. Ambil waktu ini Bapak Ibu untuk berdoa. Meski badai, meski masalah kita masih hadapi, tapi Tuhan punya rencana karena Dia setia bagi kita. Apa masalah, katakan kepada Tuhan.